Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14C dengan workshop D3F Jasa Servis Panggilan yang beralamat di Perum Bumi Asri, Blok J nomor 5, tahap 1, Sengkaling Mulyagung, Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur. Pada bisnis yang kami jalankan yaitu berhubungan dengan sistem panggilan, di mana perusahaan yang nantinya berjalan di bidang jasa. Jasa dari workshop ini yaitu jasa servis panggilan atau bisa disingkat dengan JSP, di mana hal ini dapat memudahkan customer jika terjadi kerusakan mengenai barang-barang elektronik, yaitu yang seperti AC, TV, radio, HP, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya. Salah satu keunggulan di jasa servis panggilan ini, yaitu customer tidak perlu jauh-jauh datang langsung ke lokasi. Cukup dengan menghubungi perusahaan layanan JSP ini yang nantinya bagian lapangan akan hadir ke lokasi untuk menyelesaikan kendala dari customer. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan dari JSP kami, dengan visi menjadi pusat servis elektronik terpercaya dan profesional yang menyediakan semua kebutuhan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Dan misi perusahaan yaitu memberi kemudahan masyarakat agar tidak dibondong-bondong melakukan servis ke lokasi workshop. Selanjutnya yaitu mengurangi dampak COVID-19 ketika terjadi kerumunan di jalan raya. Lalu permasalahan atau problem. Jika perbaikan peralatan elektronik banyak diperlukan, yaitu karena peralatan elektronik tersebut. Lalu alat elektronik yang mengalami kerusakan tersebut susah untuk dibawa. Dan untuk mengirim atau membawa peralatan elektronik tersebut terlalu jauh sehingga biaya pengiriman mahal. Dan terakhir yaitu kebingungan dalam memilih jasa perbaikan peralatan elektronik karena salah pilih jasa perbaikan bisa mengurangi atau merusak peralatan tersebut. Dan untuk solusi dari permasalahan sebelumnya, yaitu menggunakan jasa panggilan untuk mempermudah customer atau masyarakat. Yang kedua, dengan jasa panggilan dapat menghemat dan harga terjangkau. Yang ketiga, kualitas jasa bisa langsung dinilai karena pekerjaan langsung ke lokasi customer. Selanjutnya adalah target market atau target pasar. Target pasar ini kita menuju ada 3, yaitu pertama untuk mahasiswa atau pelajar. Mahasiswa atau pelajar ini kebanyakan servisnya itu pada laptop, kulkas, TV, maupun pada alat-alat elektronik seperti setrika, rice cooker seperti itu. Kemudian masyarakat umum. Masyarakat ini kebanyakan memilih untuk JSP ini karena lebih mudah untuk mengaksesnya dan bisa untuk melakukan pemanggilan. Jadi tidak perlu kemana-mana. Yang ketiga adalah perkantoran atau perusahaan. Pada perusahaan ini kebanyakan melakukan servisan pada AC atau pada PC atau laptop. Yang selanjutnya adalah produk jasa servis panggilan elektronik. Pada produk ini kita menyediakan dua yaitu listrik rendah atau listrik tinggi. Pada listrik rendah yaitu biasanya pada printer, radio, laptop, atau handphone. Sedangkan untuk listrik tinggi yaitu pada instalasi rumah, TV, AC, atau konsleting. Yang ketiga adalah tahapan atau traction. Tahapan ini yang pertama yaitu planning atau rencana, yaitu menentukan tujuan awal perusahaan berdiri dengan visi dan misi perusahaan D3F yang dilakukan oleh divisi umum. Yang kedua atau step kedua yaitu promosi. Melakukan promosi dan memasarkan jasa servis pemanggilan atau JSP ke masyarakat melalui aplikasi maupun langsung, yaitu dilakukan oleh divisi pemasaran. Yang ketiga adalah survei. Melakukan survei lapangan untuk menentukan pasar yang akan dituju, yang dilakukan oleh divisi lapangan. Yang keempat yaitu working atau pengerjaan jasa servis panggilan
dari semua divisi atau dituju oleh semua divisi. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi hasil jasa servis panggilan atau JSP setiap selesai bertugas untuk semua divisi. Kemudian bisnis tim dari kelompok kami yaitu Davai Vandika Arma Putra sebagai CEO atau Chief Executive Officer dan divisi umum. CEO ini yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Jadi untuk tanggung jawab dan menentukan kebijakan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, Sultan Deva Saputra sebagai CEO atau Chief Operasi Officer dan divisi lapangan. COO ini merupakan bagian dari pimpinan yang memiliki tugas membuat kebijakan perusahaan pada bagian operasional atau bisa jadi sebagai tangan kedua dari CEO. Kemudian yang ketiga Ferdiansyah sebagai CFO atau Chief Financial Officer dan divisi pemasaran. CFO ini bertugas pada bagian mengurus keuangan perusahaan. Keuangan yang melekat pada kedudukan CFO seperti pencatatan, perencanaan, keuangan, hingga administrasi. Yang keempat, Dedi Rizaldi sebagai CMO atau Chief Marketing Officer dan divisi programming. CMO ini biasanya menyimpulkan bahwa fungsi dari bidang marketing. Kompetitor. Di sini banyak kompetitor, ada beberapa seperti Tukang Klik. Di sini Tukang Klik diluncurkan sejak Juli 2015, lebih dari 15.000 pengguna. Tukang Klik ini menawarkan perbaikan pemasangan untuk AC, kunci, listrik, ledeng, dan elektronik rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, microwave, dan lainnya. Ada juga di sini service center elektronik. Service center pada umumnya menyediakan layanan jasa servis langsung ke lokasi center atau lokasi yang dituju. Setelah itu Start Office. Start of Office Service menggunakan marketplace on demand platform. Ini menghadirkan layanan yang dapat digunakan melalui aplikasi dengan jasa profesional seperti jasa catering, jasa asisten rumah tangga, pengacara, dan fotografer. Ahli jasa memiliki konsep marketplace layanan jasa on demand. Awalnya menawarkan jasa laundry, seiring berjalannya waktu, dia menawarkan dalam bidang jasa home cleaning dan servis AC. Keunikan di perusahaan kami memiliki kelebihan mengutamakan quality, efisiensi, dan respon terhadap pelanggan, di mana D3F ini akan lebih meringankan masyarakat atas jasa servis panggilan. Kelebihan dari D3F ini juga menggunakan aplikasi berbasis marketplace. Selain itu, setiap jenis elektronik yang memiliki teknisi khusus dalam bidang elektronik tersebut, sehingga mempermudah pengerjaan dan juga jasa efisiensi waktu, kualitas elektronik tersebut. Selanjutnya, finansial. Di sini finansial jasa servis panggilan lebih mempermudah masyarakat memiliki jangkauan. Di sini jangkauan masyarakat memiliki rank atau persentase sebesar 40%. Selanjutnya, jasa servis langsung akan memberikan dampak baik karena memiliki jangkauan terdekat sebesar 25%. Di sini aplikasi sangat pengaruh. Penghasilan aplikasi juga termasuk dalam finansial.
meskipun tidak mendominasi. Di sini aplikasi cuma memiliki pengaruh 10%, sedangkan sponsorship penghasilan dari sponsor juga dapat memberikan keuntungan perusahaan lebih besar daripada aplikasi sebesar 25%. Di sini kontak person for business JSO. Ada email, yaitu dimiliki dari perusahaan kami sendiri, d3felectro@gmail.com, nomor HP, dan Instagram D3F Electrical, juga memiliki layanan sosial media Facebook D3F Jasa Service, website, serta YouTube dari D3F Electrical. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan dari presentasi kami? Perkenalkan, nama saya Mirza Hirunisa. Di sini saya bertanya, mengingat perusahaan Anda baru saja merintis, bagaimana strategi Anda untuk menarik pelanggan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bagaimana cara menarik pelanggan atau meyakinkan pelanggan di perusahaan kami tersebut. Di sini ada beberapa ahli teknisi dalam bidang masing-masing, dan juga setiap teknisi memiliki sertifikasi profesi yang dimana hanya satu keahlian dalam bidang tersebut. Mungkin ada sertifikat ini untuk meyakinkan pelanggan dalam menggunakan jasa kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.